pada hari ini kita boleh kembali beribadah dalam hadirat Tuhan. Itu semua oleh karena kasih dan cinta Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Dia membuktikan kasih dan cintanya. Dia rela menderita, Dia rela disiksa, dihina, bahkan Dia rela memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Sementara kita Bapak Ibu, terkadang kita melakukan dosa demi dosa kita. Terkadang kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan terkadang kita membalas kebaikan dan pengorbanan Tuhan dengan setiap dosa kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kembali kita mengingat betapa besar, betapa lebarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita angkat hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih dan cinta-Mu yang begitu besar dan begitu indah bagi kami. Kami tahu Bapak, kami boleh ada sampai saat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu. Engkau rela mati bagi kami. Terima kasih buat penebusan yang boleh Tuhan curahkan, yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan, terkadang kami menyakiti hati Tuhan lewat hati kami, lewat setiap perilaku kami. Kami mohon ampuni setiap kami Bapa. Dan kami percaya hari ini keselamatan itu menjadi milik kami, kesembuhan menjadi milik kami, kemenangan menjadi milik kami. Dalam nama Yesus, kami dedikasikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Engkau satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Engkau Allah yang memberikan pengampunan. Engkau membuktikan cinta-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami berkata oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan. Kami mau berkata oleh pilur-Mu kami diselamatkan. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Dosa anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat ibadah Jumat Agung di rumah kita masing-masing buat jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap kita tetap mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Saat ini seharusnya kita berkumpul di gedung gereja, tapi situasi membuat kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tema yang saya ambil untuk kita adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Kasih dalam Alkitab adalah sebuah tindakan, perbuatan nyata. Kasih bukanlah perkataan. Kasih bukan sekedar rencana. Kasih bukan sekedar teori perkataan manusia. Banyak manusia berkata mengasihi, tetapi tidak membuktikan kasihnya kepada sesamanya. Tetapi Yesus sendiri hari ini di ibadah Jumat Agung ini, dia membuktikan kasihnya yang sangat besar. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawanya. Dia menyelamatkan manusia dengan menggantikan dirinya sendiri. Yang seharusnya kita manusia yang berdosa, yang harus digantung, dipaku di kayu salib. Tetapi kasihnya yang terbesar itu membuat kita mengalami keselamatan lewat dia yang mati di kayu salib. Salib itu artinya adalah substitusi, pergantian. Satu tindakan pergantian yang seharusnya manusia yang disalibkan, mati, terkutuk. Tetapi karena besar kasih Allah, sehingga manusia diselamatkan lewat pengorbanannya. Apakah kasih yang menyelamatkan itu? Yang pertama adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang menyelamatkan itu adalah kasih yang rela berkorban. Yesus sudah membuktikan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang saya kasihi, Tuhan mengasihi kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dia mau setiap manusia masuk kepada hidup yang kekal. Kasih Allah kepada manusia bukan saat manusia berbuat baik. Di kitab Roma 5 berkata, di saat manusia berbuat dosa, di saat manusia berbuat kesalahan, di saat manusia jahat di mata Tuhan, tapi dia mau mengasihi, dia rela berkorban. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasihi, dia mau supaya setiap kita juga mengasihi sesama kita sebagaimana Yesus mengasihimu, mengasihi saya. Kasihi sesamamu, ampuni dosa kesalahan orang lain. Ibrani 10:17 berkata, dia tidak mengingat-ingat kesalahan dosa masa lalu kita. Oleh karena itu, kita juga jangan mau mengingat dosa kesalahan orang lain. Saudara yang saya kasihi, bahwa kebenaran firman Tuhan jelas berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, Tuhan tahu bahwa manusia sudah berdosa, Adam dan Hawa sudah berdosa, melanggar perintah Tuhan, dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu, percayalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengasihimu sebagaimana adanya. Bagaimanapun dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita, Dia berkata, I love you so much. Aku sangat mengasihimu. Dia Tuhan yang tidak mengingat-ingat dosa kesalahan manusia, tapi Dia mau supaya manusia diampuni. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan rasa sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa sebagaimana adanya. Bapa mengasihi kita. Yang kedua adalah kasih yang rela menanggung dosa manusia. Sebagaimana di poin pertama saya sudah sampaikan bahwa manusialah yang berdosa.
Tetapi oleh karena besar kasih Allah, dia rela menanggung semua dosa manusia dulu, sekarang, dan yang akan datang. Semuanya telah selesai di kayu salib. Ingat, kematian Tuhan Yesus itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita terus mengingat salib Yesus adalah kemenangan bagi kita. Salibnya adalah kekuatan bagi kita. Oleh karena itu saya membacakan Yesaya 53 ayat 6 sampai 7. Dalam kitab Yesaya 53 ayat 6 sampai 7. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat 6 jelas berkata bahwa tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, bahwa kasih Allah itu jelas, sangat nyata, bahwa seluruh kejahatan manusia ditimpakan kepadanya di kayu salib. Itu hanya karena kasih Allah yang besar kepada manusia yang adalah ciptaannya, yang segambar serupa dengan dia. Oleh karena itu, kita tetap mengingat salib Yesus, darahnya, tanpa penumpahan darah. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, kalau zaman perjanjian lama yang dipakai adalah darah domba yang dikorbankan, tetapi sekarang anak domba Paskah itu adalah Yesus sendiri. Dialah anak domba Paskah. Dialah menggantikan seluruh dosa-dosa manusia, ditimpakan kepadanya. Seluruh kejahatan manusia ditanggungnya, dipikulnya, dan oleh pencurahan darahnya di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, semua dosa manusia diampuninya bagi yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita, tetap percayalah dosamu yang lalu telah diampuni. Ketika engkau datang kepadanya, mengaku dosamu, Dia Allah yang setia, yang adil. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika engkau datang mengaku dosamu, Dia Allah yang setia, yang adil, menyucikan engkau, menguduskan engkau dari segala dosa kejahatan. Jangan ingat lagi dosa masa lalu, kesalahan masa lalu. Jangan ingat lagi dosa kesalahan orang lain. Mari lewat ibadah Jumat Agung ini, kasih Allah nyata lewat kita mengasihi sesama kita. Saya simpulkan bahwa lewat ibadah Jumat Agung ini, kita diingat yang pertama untuk mengingat vertikal, yaitu mengingat kasih Allah. Kasih Allah yang sangat begitu besar kepada kita. Ingat, bukan manusia yang dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi manusia. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oleh karena itu, lewat ibadah Jumat Agung ini, Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini jelas berkata bahwa hanya ada satu jalan ke Bapa, ke rumah Bapa, ke surga yang kekal, ke hidup yang kekal, yaitu adalah jalan bersama dengan Yesus. Barang siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Karena itu saya mengajak kita semuanya di ibadah Jumat Agung ini tetap semangat melakukan aktivitas. Darah Yesus melindungi kita dari virus wabah corona yang menakutkan, mencemaskan. Selalu berkata, darah Yesus membungkus saya. Darah Yesus selain menjaga kesehatan, pola hidup yang baik, ingat, ada darah Yesus yang membungkusmu dan seisi rumahmu. Tuhan memberkati kita semua. Selalu ingat kasih Allah yang begitu besar bagimu, dan selalu juga mau mengasihi sesama manusia. Jangan ingat lagi kesalahan istrimu, suamimu, anak-anakmu, tetanggamu, orang lain.
Mari kita mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Selamat Jumat Agung bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita. Saat ini kita akan ikut dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa yang baik, kalau hari ini kami boleh ikut dalam perjamuan kudus-Mu. Layakkan, sucikan kami, sehingga kami boleh semeja dengan-Mu ya Bapa. Berkati umat-Mu dalam setiap keluarga, boleh mengikutinya dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita ambil roti kita dan kita angkat tinggi, tanda kita menghormati tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Kristus, yaitu bahwasanya Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Percayakah engkau bahwasanya tubuh Kristus telah dihancurkan bagi penebusan dosa kita? Percayakah engkau oleh kematiannya engkau mendapatkan hidup yang kekal? Kalau engkau percaya, makanlah menjadi satu dengan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan berisi anggur, lambang daripada darah Kristus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah engkau bahwasanya oleh darahnya engkau telah ditebus? Percayakah engkau oleh darahnya engkau mendapatkan hidup yang baru? Kalau engkau percaya, minumlah jadi satu dengan darah Kristus dalam nama Yesus. Tanda ucapan syukurmu di hadapan Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, karena salibmu, karena salibmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Mari kita katakan di hadapan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih ya Bapa yang baik buat anugerah. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Dan biarlah kiranya setiap kami yang lemah diberikan kekuatan, setiap kami yang beban berat diberikan kelegaan, bahkan setiap kami yang dalam keadaan sakit penyakit diberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam dan demi nama-Mu kami berdoa. Kekasih Tuhan,
Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita katakan bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di sorga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah berkat daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang diberkati dan terus diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Sepakat kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.